teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video singkat ibadat sabda yang bertema syukur atas pernikahan. Perkenalkan saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Yohana Desilva sebagai pembaca dua umat. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Amelis Karodon sebagai pembaca bacaan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kutida Dangala sebagai pemimpin ibadat sabda. Perkenalkan, nama saya Maria Teklania Wilhelmina sebagai umat dan anggota KOR. Perkenalkan, nama saya Maria Yona Itien sebagai umat dan anggota KOR. Perkenalkan, nama saya Apis Mirici sebagai umat dan anggota KOR. Mari kita bergembira yang menyanyikanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Mari kita bergembira Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, keluarga Kristiani selalu menghadirkan dan menyertakan Tuhan dalam setiap langkah, teristimewa pada saat peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Sebagai satu keluarga, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas berkat rahmat kehidupan serta karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Secara khusus kepada keluarga yang berbahagia bersama-sama dengan kita, sekeluarga ini juga ingin menghadirkan dan menyertakan Tuhan, dan kita semua berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berusaha dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berusaha. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa-dosa kita dan menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah pencipta dan penebus kami, untuk menghendaki agar pria dan wanita membangun keluarga yang bahagia. Kedua pasangan suami istri para hamba ini baru saja memasuki batira perkawinan. Berkat cita-cita kasih mereka dan tahan dalam untung dan malam, dan anugerahkanlah mereka keturunan yang dapat dibanggakan. Demi Kristus Putra Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian. Manusia dan tamannya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demi hidup sabdamu terbenam damai tenang.
nyanyikan lagi akan ku dengar. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dua macam rasa. Setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataanku ini melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kelompok yang paling kecil dalam masyarakat adalah keluarga. Keluarga kesatuan yang paling erat dan mendasar, dan dari keluarga-keluarga ini dibangun jemaat beriman sebagaimana yang telah dilakukan oleh kita, dan terutama kedua saudara kita yang hari ini kita syukuri pernikahan mereka beberapa waktu yang lalu. Bacaan hari ini sangat menarik, dan ada dua rujukan iman untuk setiap keluarga Kristiani yang ditawarkan Yesus dalam membangun suatu rumah keluarga. Pertama, mendirikan di atas batu. Kita tahu di mana batu menjadi dasar dalam mendirikan sebuah rumah atau gedung. Peranan batu sangat menentukan seberapa kuat suatu bangunan di samping material pendukung lainnya, sebagaimana digambarkan dalam bacaan Injil tadi. Badai apapun tidak akan merugikan. Kita ibaratkan batu adalah iman akan Yesus, maka keluarga yang kita bangun pun akan kuat menghadapi setiap tantangan dan kesulitan hidup ini. Kedua, mendirikan di atas pasir. Ketika tahu sendiri bagaimana membangun rumah di atas pasir, maka yang terjadi adalah kegoyahan. Bagaimana mungkin sebuah keluarga jika tidak dibangun atas iman akan pribadi Yesus, akan luluh lantak, goyah dan tidak kuat. Kesetiaan mengawali hidup berkeluarga, hal yang dirasakan mungkin serba manis, bagaikan madu yang sedang manis dan menghangatkan suasana. Dia yang kita cintai, sayangi menjadi segalanya, tak mau dilepaskan, tak mau ditinggalkan sendiri, rasanya ingin selalu berdua, tak mau dipisahkan oleh apapun. Tuhan tahu demi tahun, hari berlangkah, waktu terus bergulir, dan tibalah suatu tahap di mana kedua insan bisa saling beradu karena masing-masing saling mempertahankan ide atau pendapat. Cinta yang dulunya madu berubah menjadi racun lantaran dihadapkan dengan aneka perbedaan yang mungkin baru muncul atau memang dari dulu disembunyikan. Setiap suami istri harus tahu berlutut, tahu duduk, dan tahu melangkah. Apa maksudnya? Semua istri yang tahu berlutut artinya semua istri yang selalu berlutut, bersembah, serta berteduh di hadapan tata Tuhan. Persembahan di hadapan Tuhan segala suka dan duka ketika krisis melanda rumah keluarga. Tahu duduk artinya saling bersama untuk saling meneguhkan. Rembukanlah berdua, tataklah ada masalah yang harus dibicarakan berdua, temukanlah jalan terbaik untuk membina rumah tangga. Dan yang terakhir, tahu melangkah artinya menatap ke depan, tahu akan apa yang harus dilakukan dalam membina rumah tangga, antara itu rezeki maupun cita-cita sejati yang harus diwujudkan. Selamat memasuki hidup berkeluarga dan selamat menjadi seorang bapak dan ibu. Kiranya berkat Tuhan selalu menimpa atas kita semua. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, maka marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan. Aku percaya Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, menciptakan langit dan bumi,
dan nama Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga yang bangkit dari antara orang mati, yang naik surga bersama dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya Tuhan kita dan pemimpin manusia, lindungilah suami istri yang mulai memasuki jenjang perkawinan ini. Persatukanlah mereka dalam cinta kasih sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, memberi damai, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Berilah kasih mereka pada pekerjaan mereka, dan jagalah sanak saudara mereka agar tetap rukun. Marilah kita berdoa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tunjuk dan rahmat kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami semua, dan limpahlah kepada keluarga kami dengan karunia-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, gembala dan penduduk rumah dunia, bagianlah roh awan yang mulia keluarga ini yang sudah menghadap hadirat-Mu. Terimalah mereka dalam perjamuan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. marilah berdoa. Ya Bapa di surga, kedua pasangan saudara kami ini telah Kau persatukan dalam ikatan suci perkawinan. Semoga mereka senantiasa sehati setia berbakti kepadamu, berharap kepadamu dalam suka dan duka, serta selalu beramal kepada sesama. Semoga sejahteralah rumah tangganya, sebab Engkau sendiri yang membentangi dan mendampingi setiap langkah hidup mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita semua pulang membawa berkat Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.